Ayo Pak, kita mari ke kebun kita, ke pisang Cavendish, kita lihat semuanya. Oke. Halo pemirsa, ini perjalanan menuju lokasi Pak Pratin, Pak Lurah Dedek yang sudah berinovasi untuk ketahanan pangan di bidang pisang Cavendish ya. Perjalanan menuju lokasi melalui sawah-sawah termasuk ketahanan pangan wilayah Desa Mekar Jaya. Ini untuk stabilitas bahan pokok. Ini kopi sudah mentel lagi guys. Mudah-mudahan 70 lagi tahun depan 2025. Ini guys, kita sudah mau sampai. Tahanan pangan. Tahanan pangan. Wah. Pak bisa Pak Pol PP pun ikut terjun ini. Pagi. Nah ya. Assalamualaikum pemirsa, masih bersama dengan Baper ya. Nah, aku tadi dari perjalanan dari rumah Bapak Pratin, Desa Mekar Jaya Pratin aku, desa binaanku yang dulunya saya ajak untuk menanam pisang Cavendish ya. Dan alhamdulillah sekarang dieksekusi. Tahu nggak? Ini dulu ini kopi semua. Gimana nggak nyesel? 70.000 ya. Sekarang nanti kita tanya-tanya sama beliau. Ada penyesalan nggak nanam kayak gini? Pemangku Iswandi. Yang di situ. Yang ada bebek itu. Bunuh ini. Oh iya. Anaknya harus dibunuh. Tiga. Iya. Dikit. Ini harus di pemirsa. Wah, kalau udah 3 tahun Pak 100 batang aja kita udah bisa 2 nanti kalau udah 3 kali panen tuh bisa. Ini 2, bibit bisa ini 3. Ini kalau dijual ini iya, satu iya. batang gini, bonggolnya sama ini. Iya. Ini 3.000. Kalau baru 1, 2 diambil baru, iya, di nanti daerah kami. Saya sudah sampai di sini, nih lihat. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol sama Pak Pratin. Kita kenalan dulu sama Pak Pratin. Kita ini siapa nama Pak Pratin kita? Kok bisa sampai gini? Kita tanya ya nanti sama beliau. Pak Pratin namanya. Kenalan dulu Pak Pratin. Oh, kenalan dulu, nama saya Pratin Mekar Jaya Dede Syuarli, terkenalnya Pratin Kabayan. Pratin Kabayan. Iya. Ini namanya jenisnya pisang apa sih ini namanya? Ini namanya jenis Cavendish Pak, Ambon Cavendish. Ambon Cavendish ya, Iya. pisang Cavendish. Iya. Nah sekarang tolong diceritain, ini kok bisa sampean bisa eksekusi pisang Cavendish, bisa tertarik maksudnya ya. Ini tadinya kan lahannya ini lahan apa tadinya? Ini awalnya ini kopi, karena kopi kemarin 3 tahun itu nggak ada hasilnya. Paling 1 tahunnya cuma dapat 4 kintal. Saya merubah mindset saya, jadi nggak terfokus sama kopi aja. Saya meluangkan waktu nekat untuk dirubah untuk bibit ini tanam pisang Cavendish ini. Jadi saya sekarang ini udah mulai umur 7 bulan inilah buktinya udah ada jantungnya Pak gitu. Wow pemirsa, artinya Pak Pratin alias Pak Lurah ya, kepala desa lah kalau kami, kalau di luar, kalau sini. Nah beliau ini coba sampean ini harus diikuti. Kenapa? Beliau berani berspekulasi eksekusi. Tahu nggak harga kopi sekarang ini pada 70.000 pemirsa. Dari 70.000 karena dulunya 3-4 tahun yang lewat itu harganya kurang maksimal dan hasil panennya kurang alias kurang bagus ya. Iya. Pak Lurah. Sehingga beliau berani mencabutin batang-batang kopi sehingga di sini sekarang lah beliau mau panen. Dari umuran ini udah ke 7 bulan Pak. 7 bulan ya. Iya, Nah iya. pemirsa ini. Ini kira-kira ini kok bisa dapat ilmu kayak gini, gimana ceritanya Pak? Ya ceritanya ngikuti yang prosedur saya pernah lihat di Bandar Jaya. Jadi kalau khusus pisang juga kalau dikhususkan ya ternyata ya memang bagus kalau ditekuni Pak. Ya memang kalau tumpang sari dengan kopi ya kadang-kadang 8 meter jedanya. Itu nggak maksimal. Setelah saya pernah main ke Bandar Jaya, di daerah panas juga memang bagus. Ternyata di daerah dingin juga sekarang nih lebih bagus Cavendish itu Pak. Makanya tertarik meluangkan waktu, udah saya cabut aja yang 1 hektar ini. Gimana hasilnya ya? Buktinya sekarang alhamdulillah bisa disaksikan dengan
dari pemerintahan, dari Babin Katibasnya udah pada hadir ke sini untuk melihat ke sini kebun. Jadi ya pemirsa ya, konco-konco tani, ayo pada ikutin. Nah sekarang ini tujuan sampean kayak gini, bereksekusi berani mengambil langkah yang kayak gini, nekat ini kalau kata saya ini beliau ini nekat. Iya. Ini masuk tujuannya apa coba? Tujuannya karena memang kita itu jangan terpaku kepada kopi, karena kopi ini walaupun toh sekarang mahal, kemarin 3 tahun yang lewat harganya 25. Kalau dikalkulasikan per batang paling tingginya 1 kilo. Nah kalau untuk kita untuk modal lagi ya sebenarnya kopi itu ya sekarang tuh lagi bagus, cuman untuk sehari-harinya ya memang agak jauh dibandingkan dengan pisang ini. Ya mudah-mudahan pisang ini jangan sampai menghilangkan peceklik gitu Pak. Jadi ada aja setiap minggunya rezeki kita tuh dari pisang ini. Artinya pemirsa, kalau Pak Lurah ini, kalau di sini khusus, jadi tetap berharap pada para warganya Pak ya, Iya. Warganya tetap nanam pisang, gerakan nanam pisang untuk tumpang sari Pak ya. Iya. Artinya dari paceklik kopi, karena paceklik kopi kan sekitar 6 bulan. Dari hasil tanaman pisang kapen di sini, mungkin nanti hasilnya itu bisa untuk beli-beli bumbu dapur dan jajan anak-anak sekolah. Enggak, sekarang harga pisang kapendis berapa Pak per kilo Pak? Kalau harga pisang sekarang udah 3.200, cuman saya ngikuti dari PT ini saya laku nggak laku 2.000 gitu Pak. Saya ikut kontrak ini Pak, di kontrak 4 tahun ya harganya 2.000. Murah mahal 4.000. Iya. Nah terus kalau dalam satu tandan ini bisa menghasilkan ini biasanya berapa ini? Kalau yang jarak 3 ke 3 ini katanya yang kemarin yang udah panen itu 38-40 Pak. Cuman kalau yang jaraknya terlalu rapat itu 25-an gitu 25 aja. Ya. Iya. Nah terus jarak tanam ini lahan ini berapa hektar ini? Ini 1 hektar sama yang di depan itu Pak. 1 hektar ya? Iya, pas. Ini dalam 1 hektar ini jarak tanamnya berapa kali berapa ini? Ini dibikin renggang 3 meter ke 3 meter Pak ini. Oh ini 3 kali 3 ya? Iya. Kalau dalam 1 hektar 3 kali 3 itu berarti sekitar berapa batang? 1.400 Pak ini. 1.400 Iya. Kalau satu tandan ini tadi rata-rata 20 kilo ya? Iya. 20 kilo kali 3.000. Berarti 60.000 satu tandan ini. Iya Pak. Nah pemirsa coba kita kalikan yuk. Ya, belajar ngalian. Kalau satu batang itu bisa menghasilkan ini asal blowing ya, blowing tua ya, gedut gemoy kayak saya. Iya. Nah, ini 60.000. Kalau 10 batang berarti 600.000. 100 batang 6 juta ya. Iya. Nah, kalau 1.000 batang berapa itu, Pak? 60 juta pemirsa. Nah, coba diikuti ya. Coba diikuti kayak Pak Lurah Dede. Nah, sekarang kita tanya sama beliau, kenalan dulu namanya siapa yang begitu ini. Halo pemirsa. Kami dari Kementerian Desa pendamping Kon Mekarjaya ini sebenarnya bagus lah ya Pak Pratin, karena ini sesuai dengan program Presiden untuk ketahanan pangan. Wow. Nanti kalau berkelanjutan ketahanan pangan ini bisa dicontoh inovasi dari Pak Pratin, bisa dianggarkan juga dari dana desa. Oh berarti ini boleh dianggarkan melalui dana desa Pak ya? Boleh. Boleh untuk ketahanan pangan. Nanti program-programnya, regulasinya keluar, kita edukasi nanti. Kan udah mulai berjalan ketahanan pangan hewani, nabati. Ya contohnya seperti pisang juga. Pisang termasuk ya, gitu. Itu tadi pemirsa. Jadi zaman ini pemerintahan Pak Presiden kita Pak Prabowo harus kita namanya Babinsa dan Babinsa. Aksi. Kita jangan teori, langsung beraksi, termasuk kami di sini Pak ya. Di sini nih. Jadi beliau dari ini. Sekarang kita kenalan dulu sama Pak Babinsa kita, namanya siapa? Oke, selamat pagi. Saya Sersan 1 Kamiludin, Babinsa Pokon Mekarjaya, Kecamatan Gedung Surian. Hari ini kami bersama-sama dengan Pak Babin Kantipmas, kemudian pendamping desa, ada Pak Pratin, kemudian ada juga Pak Sekcam, kemudian ada Pak Kasitrantip. Hari ini kami membuktikan bahwa Pratin Pokon Mekarjaya ini betul-betul bisa dicontoh untuk perkebunan pisang kapendis, Pak ya. Pisang kapendis. Beliau punya 1,5 hektar dengan jumlah tanaman sekitar 1.400 batang. Jadi insya Allah bisa dicontoh oleh masyarakat-masyarakat yang lain bahwa pisang ini bisa menyanggah pada saat musim peceklik sebelum panen kopi datang. Karena kopi setahun sekali, sedangkan pisang ini panennya berapa bulan sekali, Pak? Kalau sudah ini 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, bayangkan. 2 minggu sekali bahkan ketika sudah memang dia produksinya sudah aktif. Jadi
kepada warga-warga yang lain, kalau pengen nanya-nanya tentang ilmu penanaman pisang segala macam, silakan temui Pratin Kabayan ya, atau Pratin Pak Dede Soerli, Pratin Pekon Mekarjaya. Beliau sudah punya ilmu-ilmunya dan trik-triknya, udah terbukti, bagus, pisangnya mantap. Sekitar 2 bulan lagi akan pasca panen. Kata Pratin tadi tidak terlalu tergantung dengan hasil panen kopi yang setahun sekali. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, itu tadi pemirsa. Kenalan kita dengan Pak Babinsa kita, Mama. Nah, itu tadi ya, saya tambahkan sedikit. Artinya gini, kalau Pak Babinsa, itu tadi sudah dijelasin ya. Artinya, kalau kita tanam ini, karena kadang-kadang petani itu kan, Pak Lurah ya, itu kan perlu kepastian harga. Gimana cara perawatan pisang, biar mahal, tapi harganya tetap stabil. Nah, ini tolong untuk pemerintah khususnya ya, untuk pengusaha-pengusaha pisang. Jadi petani biar tetap semangat menanam pisang, nggak ada kendornya. Jadi kestabilan harga itu harus jelas. Kalau perlu kayak Pak Lurah tadi, beliau sudah kontrak. Jadi murah mahal segitu. Jadi ada gregetnya petani. Kadang-kadang petani ini ada kelemahannya itu, sudah tanam kenceng-kenceng, giliran pisangnya banjir, nggak laku, pembuangannya bingung, harganya ini akhirnya lah terjadi di mesos-mesos itu, pisang tuh dibuang-buang ke sungai, di ini karena kekesalan seorang namanya petani ya, karena petani itu kan tahu sendiri kita, petani itu sudah capek, uletnya banyak ini, apalagi kalau pisang ini getahnya banyak ya kan, belum nanti ada ularnya, belum ada bagongnya, belum ada sampai bahasa petani itu mohon maaf, keringatnya sampai silit-silit, terus harganya nggak ada, mereka makanya kekecewaan. Nah, sekarang Pak Lurah ajak petani. Apakah program ini ya untuk Pak Lurah sendiri? Apa nanti ke depannya sampean aja atau dianggarkan dengan dana desa sesuai kata Pak pendamping desa tadi untuk ke depannya nih, biar masyarakat ada asas manfaatnya dan tertarik, semakin senang gitu. Ya, terima kasih. Kalau untuk ke depannya saya itu hanya memotivasi untuk rekan-rekan Pratin yang 5 Pratin, khususnya masyarakat Mekarjaya, agar kita tuh jangan lengah, karena petani ini kita itu jangan sungkan untuk bertanam. Jadi harapan kedepannya mudah-mudahan petani Mekarjaya khususnya pada nyontoh lah, inilah kebunnya kedepannya. Mungkin kalau memang ada pendamping bisa dianggarkan dari anggaran dana desa untuk ketahanan pangan, insya Allah ya mungkin semua ada lahan kosong di wilayah Mekarjaya itu ya dikembangkan untuk masyarakat. Ini hanya contoh aja, 1 hektar ini untuk contoh perkebunan, contoh kebun kolektif pisang Pratin Kabayan, biar dicontoh dengan masyarakat dan Pratin-Pratin lain. Itu Pak harapan depan, mudah-mudahan dicontoh dengan masyarakat Mekarjaya khususnya gitu. Wow, luar biasa. Artinya gini Pak Lurah, tambah sedikit. Saya kan boleh nanya ya. Iya, ini sumber dananya ini tadi dari pencabutan kopi, terus beli bibit pisang, sampai tanam, perawatan, beli pupuk. Ini sumber dananya pribadi Pak Lurah apa sudah dari dana desa ini? Ini anggarannya ini langsung dari PT. Ini saya dari PT ini sampai sekarang ini 1 hektar itu saya udah dapat pinjam uang 12,5 juta. Karena bibit juga dari dia, nanti kita setelah panen dipotong 25% untuk bayar ke PT itu Pak. Jadi uang ini dari penanaman, dari bongkar segala macam itu dari PT. Makanya saya laku nggak laku kontraknya 4 tahun 2.000 Pak gitu. Jadi alhamdulillah PT-nya membantu saya gitu. Wah, pemirsa ya, saya pertegas sebagai Pak Babin ya. Jadi begini, makanya ini artinya sudah kerjasama dengan PT. Sumber dana ini pribadi Pak Dede, bukan pakai anggaran negara ya, karena beliau sudah kerjasama dengan namanya PT. Ya. PT apa Pak namanya? Kapendis Pak. PT Kapendis ya. Jadi sudah dikasih modal 12 juta, itu segala macam. Nah, nanti cara bayarnya itu secara kredit. Secara kredit ya. Iya Pak. Dipotong 25% secara kredit. Ayo silahkan nanti bisa bergabung dengan Pak Lurah. Oke, terima kasih Pak Lurah. Kita pamit dulu ya, undur diri ya. Udah ini ya, siapa tahu nanti ya. Untuk pemirsa semua tadi udah jelasin, nanti kalau kata Pak Babinsa tadi mau belajar cara perawatan pisang, perantingan pisang, pupuknya, terus eksekusi, yang jelas itu gini. Penjualannya yang kita kemana biar aman, nyaman. Intinya kita tidak ditipu ya. Nanti silahkan bergabung sama Pak Lurah. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata, kalimat yang kurang pas, kita undur diri. Dadah dulu kita. Iya.